Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Luna dengan NIM 1929428 dari kelas DDF 2019. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel dari judul Pembangunan Public Key Infrastruktur di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan transaksi dan komunikasi berbasis digital semakin luas. Hal ini mendorong kebutuhan penggunaan sistem kriptografi kunci publik untuk mengatasi serangan eavesdropping dan modifikasi. Kunci publik perlu dijaga integrasinya selama penyimpanan dan pendistribusian. Mekanisme ini dilakukan dengan cara memberikan sertifikasi pada kunci publik, sehingga pengguna kunci publik akan dapat meyakini kunci publik yang digunakan benar. Sertifikasi diperoleh Certification Authorities atau CAS. CA, pengguna aplikasi kunci publik dan manajemen kunci publik membentuk suatu infrastruktur yang disebut Public Key Infrastructure atau PKI. Memasuki era globalisasi dan semakin berkembangnya e-commerce, Indonesia perlu mengimplementasikan PKI. Masih banyaknya kelemahan, baik dari infrastruktur, budaya, keamanan, dan hukum di Indonesia. Memang diperlukan persiapan yang lebih banyak sebelum menuju pembangunan PKI di Indonesia. Apalagi Indonesia selama ini hanya bergantung pada CA yang ada pada di luar negeri. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, diusulkan model atau struktur PKI yang cocok untuk diimplementasikan di Indonesia. Pada sistem kriptografi, kunci publik konvensional, kunci publik disimpan dan dapat diakses oleh pihak umum. Enemy atau Bengui dapat berpura-pura menyediakan kunci publik yang asli untuk digunakan pihak lain yang memerlukan. Dengan berpura-pura sebagai penyedia kunci publik, maka bad guy dapat mengakses informasi penting yang akan digunakan selama transaksi yang menggunakan pengalaman sistem kunci publik. Jadi masalah tersebut memerlukan solusi untuk melindungi confidentiality kunci privat dan menjaga integritas kunci publik selama penyimpanan dan pendistribusian. Mekanisme ini dilakukan dengan cara memberikan sertifikasi pada kunci publik, sehingga pengguna kunci publik akan dapat meyakini kunci publik yang digunakan adalah kunci yang benar. Sertifikasi diperoleh dari pihak yang bernama Certification Authorities atau CAS. CA, pengguna aplikasi dan manajemen kunci publik membentuk suatu infrastruktur yang disebut Public Key Infrastructure atau PKI. Adapun definisi PKI yaitu kebijakan dan prosedur untuk menetapkan metode yang aman untuk bertukar informasi dalam suatu organisasi dan industri, suatu bangsa atau di seluruh dunia. Itu termasuk penggunaan otoritas sertifikasi atau CA dan tanda tangan digital serta semua perangkat keras dan pengguna dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola proses. Adapun pihak-pihak PKI yaitu organisasi, industri, negara, dan dunia. PKI yaitu pertama Certification Authorities atau CA, yaitu yang berwenang untuk memberikan validasi atau sertifikat digital pada kunci publik dalam suatu negara. Yang kedua, episodor kunci, sertifikat dan sertifikat revocation list, yaitu basis data untuk menyimpan semua data tentang kunci publik dan sertifikat kunci publik. Yang ketiga, manajemen function yang digunakan untuk menjadi guideline dari keseluruhan proses yang ada dalam PKI. Yang keempat, Police Approving Authority atau PAA yang memberikan guideline untuk keseluruhan PKI dan melakukan sertifikasi kunci publik dari PCA. Yang kelima, Police Certification Authority atau PCA yang memberikan polis untuk semua CA dan user yang ada pada domainnya.
dan untuk melakukan sertifikasi kunci publik dari CA. Dan yang terakhir, Organization Registration Authority atau ORA yang berperan sebagai perantara antara CA dan user. Fungsi yang dilakukan PKI yaitu mengautentikasi identitas. Dengan sertifikasi digital yang dikeluarkan pada PKI, maka tiap pihak dapat mengautentikasi identitas pihak lawan dalam melakukan transaksi, sehingga pihak dapat meyakini bahwa pihak yang melakukan transaksi adalah pihak yang berhak. Yang kedua, verifikasi integritas dokumen. Dengan adanya sertifikasi digital, maka dokumen dapat diyakini tidak mengalami perubahan selama pengiriman. Yang ketiga, jaminan privasi, yang digunakan selama transmisi. Menggunakan sertifikat digital, maka jalur yang digunakan dalam transmisi pastikan aman dan tidak dapat diakses oleh pihak lain yang tidak berhak. Yang keempat, sertifikat digital, yaitu PKI dapat menggantikan peranan proses autentikasi user dalam sebuah sistem. Dengan menggunakan sertifikat digital dari PKI, maka suatu pihak dapat menentukan transaksi yang aman dengan menggunakan validasi kunci publik. Dan yang terakhir adalah dukungan anti penyangkalan. Dengan adanya validasi pada sertifikat digital, maka tidak mungkin untuk melakukan penyangkalan pada suatu transaksi yang telah dilakukan. Aktivitas PKI yaitu pembangkitan, pemberian sertifikat dan pendistribusian kunci, pemberian tanda tangan dan verifikasi tanda tangan, perolehan sertifikat, verifikasi sertifikat, penyimpanan sertifikat untuk penggunaan lebih lanjut, perolehan sertifikat yang sudah disimpan, laporan kehilangan kunci, pembangkitan ulang kunci yang hilang, perolehan CRL, pemberian ulang kunci dan pemberian sertifikat ulang, dan yang terakhir pengarsipan kunci. Adapun faktor-faktor PKI yaitu kekokohan. Jadi dalam pembangunan suatu struktur PKI harus dipertimbangkan kecepatan dalam pengiriman dan tidak mengganggu proses transmisi dari transaksi sendiri. Yang kedua, skalabilitas. Dengan struktur yang ada, maka PKI harus dapat mendukung semua aktivitas yang ada pada daerah yang dijangkaunya. Sehingga dalam membangun struktur, maka harus dipertimbangkan jangkauan antar komponen PKI agar dapat beroperasi sesuai wilayah jangkauannya. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu struktur implementasi PKI yang dapat menyesuaikan dengan kondisi negara atau daerah yang jangkauannya. Yang keempat, mudah digunakan. Digunakan struktur yang ada dalam PKI harus memiliki abstraksi aksi yang jelas terhadap user. Yang kelima, mempercayai. Sesuai dengan fungsinya, maka PKI yang dibangun harus memiliki sistem yang handal, sehingga dipercaya oleh seluruh user yang memanfaatkannya. Keenam, interoperasi, yaitu pemilihan struktur dan pihak yang menjadi komponen dalam PKI harus mempertimbangkan kemampuan masing-masing komponen untuk bekerja sama secara kooperatif dan menjalankan fungsinya. Yang ketujuh, jangkauan waktu implementasi, yaitu waktu pembentukan dari struktur berpengaruh pada pekerja PKI sendiri. Time frame ini meliputi waktu peroleh user, penentuan CA dan PCA yang baru. Selanjutnya, manajemen struktur, yaitu mengimplementasikan dari PKI harus mempertimbangkan struktur. Dan yang terakhir, paparan kewajiban, yaitu pemilihan struktur tergantung pada kewajiban finalis dari user dan CA masing-masing.
Struktur atau model PKI yang pertama yaitu hierarchical model. Dapat digambarkan pada gambar berikut ini. Struktur atau model PKI. Yang pertama yaitu hierarchical model. Hierarchical model dapat digambarkan pada diagram berikut ini. Dalam hierarchical model, CA pusat yang ada pada PKI dibagi menjadi sub-sub CA yang lebih kecil. Pembagian CA menjadi sub CA didasarkan pada bisnis yang ditangani, sehingga setiap sub CA akan menangani pelanggan atau pengguna yang berbeda bisnisnya. Karena pembagian CA menjadi sub CA yang spesifik pada bisnis tertentu, maka model ini cocok digunakan untuk negara yang memiliki cukup banyak bisnis tipe dan masing-masing bisnis yang telah berkembang. Yang kedua yaitu cross certification model atau peer-to-peer model. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dalam cross certification model, peran root CA dilakukan oleh masing-masing CA, sehingga root CA dapat dihilangkan. Proses di CA digantikan dengan saling memvalidasi sertifikat dari CA yang lain atau CERTRUS. Struktur ini cocok digunakan untuk negara yang mempunyai tipe bisnis yang banyak dan berkembang dan masing-masing tipe bisnis sangat berbeda dengan load yang tinggi. Untuk membangun suatu komunitas terus, maka diperlukan suatu audit yang memvalidasi dan meyakini pengimplementasi tetap berada pada kesepakatan antara CA. Dan yang terakhir yaitu hybrid model. Dapat digambarkan pada diagram berikut ini. Hybrid model yaitu penggabungan antara dua model sebelumnya. Masing-masing sertifikat sub CA dapat divalidasi oleh ROT atau divalidasi oleh sub CA yang lain sesuai dengan dominasi transaksi. Model ini cocok diterapkan pada negara dengan tipe bisnis yang banyak dan masing-masing bisnis saling terkait dengan bisnis yang lain. Pada bisnis yang bersifat dengan bisnis yang lain pada bisnis umumnya maka sertifikat dapat divalidasi oleh root. Tetapi pada bisnis yang lain maka sertifikat dapat divalidasi oleh sub CA dengan tipe bisnis yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan struktur atau model yang ada, maka diusulkan model PKI yang diimplementasikan di Indonesia adalah hierarchical model. Pemilihan ini didasarkan pertimbangan tipe bisnis di Indonesia yang menggunakan public key belum banyak dan diharapkan bisa semakin berkembang dengan adanya banyaknya sektor bidang industri. Untuk cross certification model tidak mungkin diimplementasikan karena load untuk CA belum tinggi. Baiklah, kesimpulan dari artikel yaitu Indonesia memiliki cyber awareness yang rendah dan bisnis yang berkembang pada sektor digital masih sedikit. Model atau sektor PKI yang dapat dikembangkan terdiri dari hierarki model, cross certificate model, dan hybrid model. Sesuai dengan kondisi Indonesia, maka model yang paling cocok untuk diimplementasikan di Indonesia adalah hierarki model. Struktur PKI yang dibangun akan memiliki satu root CA nasional atau Indonesia National CA yang membawahi CA yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Indosat atau Indosatcom, POS atau Wasantara, Telkom, Depridek atau MITI, dan lembaga pendidikan seperti ATB, UI. Kedudukan PKI atau Indonesia berada di bawah RUT CA yang bersifat internasional. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.